Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita ingin membuat sistem poligami untuk mempercepat produksi puter pelung, biasanya kita bertanya-tanya gimana sih caranya, lalu kayak gimana sistemnya dan lain sebagainya. Pada video kali ini saya akan membahas kepada jenengan semuanya. Kebetulan saya akan memindahkan beberapa pejantan untuk dipoligami ke betina yang lainnya. Jadi untuk mempercepat produksi puter pelung, saya biasanya menggunakan satu jantan dengan 3 betina. Lalu pergantiannya kita buat sedemikian rupa, kita tulis, kita kondisikan, kemudian pengkondisiannya juga kita tulis agar data yang kita hasilkan nantinya itu valid dan lengkap. Karena kita nggak tahu ya bagaimana kondisi puter pelung ketika habis perkawinan pertama, kedua, dan ketiga. Selama perkawinannya kita pastikan dulu burung betul-betul fit. Kalau nggak fit ya jangan dikawinkan, karena hasilnya akan jelek, akan nggak maksimal. Sama kayak kita lah ya, ketika kondisi kita nggak fit lalu kita kawin, hasilnya kalau kata dokter Boyke, dokter yang menangani kelamin dan seksual, beliau mengatakan ya hasilnya mani encer ya nggak jadi. Kalau di puter pelung mungkin telurnya bisa zong, telurnya bisa membusuk dan lain sebagainya. Oleh karena itu ketika kita menggunakan sistem poligami ya harus betul kita hati-hati, harus betul-betul kita cek, harus betul-betul kita data dengan rapi kapan waktunya mindah, kapan waktunya istirahat, kapan waktunya memberikan vitamin. Karena puter pelung itu makhluk Tuhan yang bukan kita yang menciptakan. Kemudian sama seperti manusia membutuhkan stamina yang bagus untuk perkawinan, baik dari sisi jantannya maupun dari sisi betinanya. Betinanya siap kawin, jantannya ya siap kawin tapi kondisinya nggak bagus, lebih baik jangan. Di sistem poligami ini saya biasa menggunakan sistem gantian. Jadi perkawinan secara bergantian. Jantan A saya taruh di betina B. Kemudian setelah terjadi perkawinan, lalu saya istirahatkan biasanya. Kalau sudah lama istirahat ya tinggal ambil, kasih vitamin, taruh aja langsung di betina. Tapi kalau belum istirahat, saya maksimalkan untuk diistirahatkan dulu. Istirahat itu kayak gimana sih? Ya nggak kawin, ya jantan kita ambil lalu kita kondisikan seperti pengkondisian lomba. Lebih bagus lagi kalau kita menggunakan kandang yang ukuran besar. Tapi kalau nggak ada, ya cukuplah pakai kandang ukuran yang biasa aja, asalkan nggak pakai betina, nggak ada betina, dan penjemurannya bagus. Karena puter pelung tanpa ada penjemuran hasilnya lemas, sama lah kayak kita nggak pernah kena sinar matahari langsung, hasilnya tidak bagus. Malam ini saya akan mengecek kandang mana, pejantan mana yang siap untuk kawin, kemudian nanti kita pindah. Saya biasa menggunakan pencatatan ya, pencatatan saya tulis di datanya karena saya pelupa orangnya. Di kandang yang beberapa puluh ini ada 79 kandang, 79 indukan. Kalau nggak saya tulis satu persatu, takutnya lupa. Bukan takutnya sih, karena memang saya pelupa juga orangnya. Jadi biasa di sini saya tulis betinanya yang bagian atas, kemudian di situ ada jantannya apa yang masuk, lalu masuknya tanggal berapa, kemudian kapan terjadi perkawinan, lalu tanggal nelor dari betinanya kapan, kemudian jantannya diambil kapan, kemudian netasnya tanggal berapa, dan lain sebagainya. Biasanya di kolom terakhir saya tulis keterangan. Di keterangan ini
seringnya saya tulis kapan saya kasih vitamin, kapan saya istirahatkan, kapan saya memberikan minyak ikan dan lain sebagainya. Oke. Di belakang saya ini ada anak dari bonekamu 1013. Dia betina sih. Saat ini saya kawinkan sama Alexis. Dan Alexis ini saya masukkan tanggal 17 bulan 5 kemarin. Sebelumnya betina ini sudah istirahat, kemudian saya kawin sama Alexis, lalu terjadi perkawinan, dan sekarang lagi nelor. Nelor ini sudah keluar 2. Kemudian untuk pejantannya saya menggunakan Alexis ini. Alexis ini sebelumnya juga sempat istirahat ya. Sebelumnya sempat istirahat, lalu kawin sama betina yang ini. Jadi ketika saya pindahkan ke betina yang lain sih fit-fit aja harusnya. Fit-fit aja, tinggal kita langsung ambil. Oh ya, saya suka memindah jantan itu pada kondisi malam hari seperti ini. Kenapa? Karena kalau siang, biasanya pejantan itu sedang mengerami telurnya. Jadi, tidak memungkinkan atau saya takutnya terganggu gitu ya pengeramannya. Kalau malam hari, ada kalanya betina yang mengerami, ada kalanya mereka mengerami berdua. Tapi ketika mengerami berdua, diambil pejantannya satu, ada betinanya, jadi nggak akan mengganggu telurnya. Tapi kalau siang, jantan kita ambil pasti mengganggu proses inkubasinya. Saya mengambil jantan yang ini, jantan dari Alexis ini, ambilnya santai aja, nggak usah terlalu tergesa-gesa. Oh iya, satu lagi, jangan takut dicucuk ya. Karena kalau jenengan takut dicucuk, nanti biasanya telurnya terganggu, kalau nggak gitu pecah karena terganggu sama gembladak-gembladaknya. Saya dulu takut dicucuk, tapi sekarang udah terbiasa jadi enggak. Ini burungnya, santai aja kita ambil, mungkin bisa kita belai-belai dulu, lalu kita ambil seperti ini. Ini pejantan Alexis yang beberapa anakannya keluar bagus-bagus, suaranya kecil, neken, mengalun, dan sebagainya. Ini kelihatannya fit banget. Biasanya sebelum saya pindahkan, saya kasih vitamin dulu. Oh ya, setiap hari saya pernah membahas masalah vitamin ini, antara penggunaan B12 sama B-kompleks atau obat-obatan dan jamu. Coba jenengan lihat di video saya yang lama-lama itu, pasti ada kok. Kali ini saya menggunakan vitamin B-kompleks. Saya menggunakan vitamin B-kompleks, kelihatan enggak ya? Kelihatan ya, cahayanya terlalu terang ya. Gak apa-apa lah. Saya menggunakan vitamin B-kompleks dari IP. Harganya 6 ribuan satu botol ini. Isinya banyak banget sih ya. Ada 45 tablet isinya. 6 ribuan. Saya buka, saya pindah kamera dulu. Oke. Kalau menggunakan B-kompleks ini, baunya betul-betul kayak obat. Beda dengan B12. B12 nggak terlalu bau ya. Tapi kalau menggunakan B-kompleks ini, baunya persis sama kayak obat-obatan di apotek. Sama ketika kita masuk ke ruangan dokter, baunya sama kayak gini. Lalu B-kompleksnya kita pegang di tangan kanan, kemudian kita masukkan. Setelah kita masukkan, pastikan betul-betul vitamin masuk ke dalam paruh burungnya. Setelah ini selesai, ya tinggal kita masukkan aja ke betinanya. Oh ya, betina pastikan fit juga ya. Kalau memang betina butuh vitamin, kasih vitamin aja enggak apa-apa. Baik itu B-kompleks ataupun minyak ikan atau B12. Kemudian kalau betina juga butuh penjemuran, jemur juga enggak apa-apa. Tapi penjemurannya, sekali lagi saya katakan, puter pelung ini enggak suka penjemuran yang ekstrim. Bukan seperti perkutut atau derkuku. Puter pelung, kalau kena penjemuran yang ekstrim, dia akan berdampak kepada suaranya yang semakin serak. Jadi jangan lama-lama jemurnya.
Setelah semuanya fit, betina fit, jantan fit, kita masukkan aja langsung. Kita masukkan langsung. Oke. Setelah kita masukkan, jangan lupa pendataan. Ingat sekali lagi, pendataan ini penting artinya. Karena ternak mahal itu tergantung dari pendataan kita. Sama kayak rumah sakit. Rumah sakit kenapa kok mahal? Karena datanya lengkap. Data tentang pengobatannya, data tentang gejalanya apa dan sebagainya. Sama kayak ternak, kita juga harus selengkap mungkin untuk mendatanya. Karena ini nanti berdampak ke hasilnya. Dan observasi kita ketika burung ini hasilnya bagus, hasilnya sedang dan sebagainya, kita bisa melihat kenapa kok bisa demikian dari data ini. Kapan terjadi perkawinan, kapan terjadi pengobatan dan sebagainya. Oke, langsung aja. Di sini saya tuliskan tentang data burung tadi. Jantannya saya tuliskan Alexis. Oke. Kemudian tanggal masuknya saya tuliskan di sini tanggal 26 bulan 5. Cukup sekian. Lebih enak kalau jenengan sudah pernah menjodohkan burung ini sebelumnya. Artinya tidak terjadi proses penjodohan lagi, tapi dia akan langsung saling mengenali. Misalkan nih, pejantan A memiliki betina A, B, C. Nah, betina A, B, C ini ya cukup atau pas untuk jantan A saja, jangan dirubah-rubah. Karena kalau seandainya kita kasih pejantan lain, biasanya dia akan mengawali proses penjodohan lagi. Tapi kalau kita kasihkan jantan A ke betina yang dulu pernah kawin sama dia, ya mereka tinggal enjoy aja, tinggal honeymoon lagi dan lain sebagainya. Jadi terserah jenengan, mau dengan proses poligami monggo, mau tidak juga enggak apa-apa, mau monogami juga enggak apa-apa. Tapi kalau poligami jangan orangnya ya, burungnya aja. Karena ya nggak apa-apa lah. Oke, mungkin ini video saya kali ini, semoga ada manfaatnya untuk jenengan semuanya. Saya Samsul Arifin dari kandang lantai 3 Bonekamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.